Jadi kolesterol jahat khususnya ini biasanya disebabkan oleh perilaku-perilaku kita yang kaku, biasanya seperti itu. Jadi prinsip kaku yang memang terlalu berlebih, yang kadang-kadang bisa menyalahi aturan agama kita, itu bisa menjadi kolesterol, dasar dari beberapa penyakit sebenarnya. Kenapa sih kaku itu menjadi penyakit? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billah, bismillahi walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa pecinta bengkel hati dimanapun Anda berada, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang sangat indah ini. Allah masih memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat Allah kita dapat berjumpa kembali, berkumpul dan dalam satu majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan hari ini Allah memberikan kepada kita ilmunya dan bisa kita amalkan menjadi salah satu catatan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa pecinta bengkel hati yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini yakni kolesterol tinggi karena titik-titik. Titik-titik ini ya insya Allah nanti akan dibahas oleh guru kita Ustadz Danu. Dan sebelumnya kita sapa guru kita tercinta. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Titik-titiknya apa ini Ustaz? Mesti diisi Titik-titik nih. hujan kali ya. Itu bukan titik-titik, Apa itu? tik-tik-tik. Oh, tik-tik-tik, ya. Tapi insya Allah Ustaz ya, Iya. nanti kita akan bahas Insya penyebab Allah. kolesterol, Insya kenapa Allah. bisa orang terkena kolesterol, dan apakah kolesterol itu sesuatu yang menakutkan. Tapi nanti Ustadz jawabnya, tapi kita sapa dulu jamaah yang sudah hadir di Masjid Anida MNC TV. Ini yang sudah hadir dari Majelis Taklim Anida Jakarta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini selalu standby nih Ustaz. Iya, alhamdulillah. Tuan rumah gitu kan. Berikutnya Majelis Taklim Al-Hidayah Jakarta Utara. Waalaikumsalam. Ini bingung kayaknya dari mana. Nunggu dulu dia baru tunjuk tangan. Bener nih Ibu dari Jakarta Utara. Alhamdulillah. Sehat Bu? Jangan bohong deh Bu. Mulutnya alhamdulillah, mukanya sumpak begitu. Kan gak bisa dibohongin Bu. Iya. Mudah-mudahan sehat semua ya. Berikutnya dari Majelis Taklim Raudhatul Atfal Lampung Tengah. Waalaikumsalam. Ini guru TK semua ya. Ya Allah, ini Zat berjasa banget nih. Iya. Belum tentu orang tuanya bisa ngajarin. Tapi ini Masya Allah. Oh mudah-mudahan ibunya ngajarin anak-anaknya dapat bapaknya. Iya. Ya kalau yang duda. Ya baik, berikutnya. Dari Majelis Taklim Al-Ikhlas Sukabumi. Waalaikumsalam. Banyak ya? Ada suaminya pada ikut ya? Suaminya siapa ini Bu? Baik, kami ucapkan selamat datang. Mudah-mudahan langkah ibu dan bapak ke Masjid Anida MNC TV ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan pulang membawa ilmu. Amin ya rabbal alamin. Iya. Orang kenapa bisa kena kolesterol Ustaz? Kan di dalam tubuh kita ada juga kolesterol Ustaz. Iya, memang kalau para dokter menceritakan kolesterol itu karena sering memakan kandungan lemak-lemak yang tidak manfaat, istilahnya terlalu berlebih. Ya bisa memang kolesterol diawali dari sana. Tapi yang jelas secara islami dari perilaku-perilaku kita yang menyebabkan kolesterol itu karena kolesterol itu nanti nakutin sebenarnya. Jadi nanti merembet kemana-mana ada ya Albar. Yang nggak boleh dalam tubuh kita kolesterol apa Ustaz? Apa namanya LDR dan apa itu namanya ya, saya nggak tahu. Ada kolesterol jahat sama kolesterol baik. Nah itu saya nggak tahu. Karena Ada nggak yang senang-senang baik enggak jahat enggak gitu? itu kita kolesterolnya. Oh, kita ya. Jadi kolesterol jahat khususnya ini biasanya disebabkan oleh perilaku-perilaku kita yang kaku biasanya seperti itu. Jadi prinsip kaku yang memang terlalu berlebih, yang kadang-kadang bisa menyalahi aturan agama kita, itu bisa menjadi kolesterol, dasar dari beberapa penyakit sebenarnya. Kenapa sih kaku itu menjadi penyakit? Ya salah satunya dalam firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 159 menceritakan lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min haulik. Jadi di sini menceritakan bagaimana Allah itu menyuruh kita untuk lemah lembut kepada siapapun, lemah lembutlah kamu kepada mereka. Dalam bahasa kita, dalam bicara kita, Allah menyuruh kita senantiasa lemah lembut kepada siapapun. Mau kita bicara dengan para jamaah, Ya. mau kita, ini beda kalau jamaahnya emang nakal loh ya. Kalau jamaahnya nakal ya agak tegas sih. Begitu ya? Iya, pengertian lemah lembut itu apa mesti dengan energi yang lembut? Contoh gini, Ustaz, mau kemana? Apa mesti itu pengertian lembut Ustaz? Iya itu tergantung. Lemah lembut itu intinya bahwa kata kita tidak kasar seperti itu ya. Ya kalau begitu boleh aja. Tapi ya jangan terus Ustaz, begitu ya jangan. Itu Kalau bukan- itu laki-laki itu terlalu
Itu bukan Bencis itu bukan namanya. lembut Ustaz. Apa? Itu lebay namanya. Iya. Iya. Jadi lemah lembut itu insya Allah tidak menyakiti orang yang mendengarkan. Itu lembut, enak. Ibu mau kemana? Ibu bajunya kok merah. Hati-hati jangan lewat di kandang sapi gitu. Itu lembut itu ya. Lembut. Karena ada nasihat. Loh emang kenapa hubungannya merah dengan kandang sapi? Nanti kalau lewat kandangnya terbuka dikejar ibu sama sapi gitu. Nah ini lemah lembut adalah kata-kata yang enak didengar. Enak ya. Kebanyakan para pendakwah itu juga lembut. Walaupun kadang-kadang ada yang kawa ya ada sih. Tapi kebanyakan lembut lah ya. Karena beliau juga mencoba untuk memberikan pelajaran yang ada dalam Quran untuk diri sendiri. Jadi lemah lembut intinya adalah berkata apapun bentuknya itu tidak menyakiti hati seseorang. Insya Allah seperti itu. Walaupun tafaddan ghalidhal qalbi lanfaddu min haulik. Jika engkau bersikap keras lagi berhati kasar, maka mereka akan menjauh dari sekitarmu. Nah, disinilah kita harus memahami bahwasanya Allah sudah menulis dalam Quran. Maksudnya itu sudah firman Allah itu sudah tertulis dalam Al-Quran. Kalau sikap kita keras, ya siapapun orangnya, kemudian hatinya kasar, orang akan menjauh dari sekitar kita. Udah dijelaskan. Kalau kita sebagai seorang istri keras, suami ya jauh. Kalau sebagai seorang suami keras, ya istri ada yang diem, ketakutan, tahu-tahu meninggal, kan gitu. Ada juga istrinya yang keras, kasar, suaminya ya diem aja sih, nggak pergi-pergi, tahu-tahu stroke. Setelah suaminya stroke, istrinya koar-koar lagi, capek aku, kan gitu ya. Ini suami nggak sembuh-sembuh, lah salah sendiri. Kenapa suami dimarah-marah terus waktu stroke? Nggak taunya nggak ada amal soleh yang dikerjain kecuali ngomel aja. Nah di situ juga dosa juga. Jadi intinya adalah bagaimanapun juga kalau kita punya prinsip, walaupun prinsip kita itu sudah benar di mata Allah Ta'ala tetap lemah lembut. Nggak harus prinsip itu harus dikerjakan sama orang. Kenapa? Kalau prinsip kita itu kita berikan pada orang lain berupa nasihat, kita harus ingat. Seorang untuk menjadi atau kembali ke jalan Allah salah satunya dengan hidayah Allah, bukan dengan paksaan. Makanya kalau kita keras, kalau kita kasar, kalau kita arogan, wajar kalau Allah memberikan peringatan kolesterolnya lumayan tinggi. Padahal dasar kolesterol ini untuk menjadi penyakit yang lain banyak, Dai. Penyakit apa aja tuh Ustaz?